Hey, welcome back to my channel. Oke, kali ini kita akan sedikit membahas ya tentang Titan yang season 3. Mungkin ini bukan seperti rekapan cerita atau alur cerita ya, tapi ini lebih kepada kekecewaan gue terhadap Titan season 3 ya. Bisa dibilang untuk ini Titan ya, dari casting dan segala macam tuh sudah bagus ya, cuma ini untuk eksekusinya memang kurang sih asli. Oke, untuk yang season 3 ini kan musuhnya adalah Red Hood sama si Crane ya. Oke, sebelumnya jika kalian belum lihat ini seasonnya, jadi kalian bisa skip video ini karena ya mungkin ada sedikit satu atau dua info yang akan jadi spoiler. Oke, jadi kita mulai aja. Kekecewaan gue yaitu Red Hood ya. Kita tahu semuanya Red Hood itu aslinya, asal usulnya, terus aksi-aksinya bagaimana ya kan. Cuma di sini yang emang benar-benar disayangkan adalah kenapa si seorang Red Hood itu menjadi anak buahnya si Crane. Oke, padahal sudah dijelaskan untuk si Crane ini ya, sudah dijelaskan bahwa di filmnya sendiri bahkan dia itu adalah seorang pengecut. Oke, jadi kenapa seorang Red Hood yang begitu badass jadi anak buahnya seorang pengecut ya kan. Terus pada akhirnya di sepanjang film untuk ini season ya, di season 3 ini nggak tahu ya kalian merasakan atau enggak, cuma gue asli merasakan ini season 3 itu lebih ke drama sih, kurang apa ya, aksinya itu kurang. Beda lah kalau dibandingkan dengan season 2. Kita lihat sendiri ya, di season 2 itu musuhnya Deathstroke itu asli mengintimidasi memang daripada si Crane ini ya. Meskipun untuk di season 2 kemarin untuk final fight-nya itu enggak banget ya memang. Gue lihat sendiri, gue rasa ini Deathstroke masih bisa bangkit ya, ternyata udah kalahnya cuma gitu doang sih asli. Cuma terlepas dari semua itu, untuk season 2 emang paling bagus sih menurut gue. Si Deathstroke sangat mengintimidasi. Kemudian ini yang season ketiga ini gue nggak tahu asli kenapa ya. Mungkin banyak yang bilang kan multiverse kan, banyak versi. Oke, banyak versi, oke, cuma di sini sudah kelihatan ya, dia itu Jonathan Crane itu Scarecrow ya. Kenapa dia waktu melakukan aksinya meninggalkan clue apakah dia Riddler ya? Ini Titan ini nggak tahu ya mau dibawa kemana, cuma secara fansnya banyak juga sih, cuma ya terlalu melenceng dari sumber komiknya. Mungkin ada komik yang menunjukkan bahwa Crane itu meninggalkan clue, tapi kan kita tahu semua ya, untuk yang suka meninggalkan clue itu cuma The Riddler ya kan. Terus ya terlepas dari semua di season 3, cuma yang gue sayangin ini kenapa sih asal usulnya Red Hood udah gitu. Kalau asal usulnya sama ya, dia mati oleh Joker juga, dia hidup dengan Lazarus Pit juga. Kemudian kenapa dia jadi Red Hood di bawah panduannya si Crane itu, yang apa ya, yang serasa levelnya atau tiernya dari si Red Hood itu turun drastis. Oke, kita tahu ini untuk Red Hood dia karena populer ya, dia lebih ke anti hero, cuma di akhir
season ketiga ini ya dia sudah bilang sih kehidupanku udah selesai, dia sudah pergi. Mungkin kedepannya dia bakal jadi anti-hero di setting seperti itu, cuma perjalanannya dia menjadi anti-hero ini yang kurang gue setuju sih, soalnya dia menjadi anak buahnya si Crane ya. Jadi itu aja sih menurut gue untuk overall ini season ya nggak sebagus season 2 lah, jauh bahkan. Oke, jadi untuk ya terlepas dari ini season ya cuma kalian kalau ya fansnya atau penggemar DC ya Teen Titan juga kan kalian ya bisa menikmati ini seasonnya. Cuma gue pribadi gue menikmati aja, cuma di ini yang sedikit menggelitik ya, sedikit mengganggu, yaitu masalah halusinasi Red Hood. Oke, jadi apakah kalian merasa ini season lebih bagus atau lebih jelek ya kalian bisa tentukan sendiri. Tapi kalau dari gue pribadi, karena fokusnya adalah si Crane sama Red Hood, nah ini kalau menurut gue kurang ya, terlalu jauh. Oke, jadi kalian setuju atau enggak bisa tambahkan kolom di komentar ya. Kita juga bisa berdiskusi atau ya membahas ini season 3 yang enggak banget. Oke, thanks for watching.